balam kotak bapa diambil padi kasubo orang bombanan nindak sekutari lingkanang di padi dia lingkue di padi denai nak jangan tajelo jelo ju. Kata Semeko di ujung nama lengkapnya Fahri Yohanes seolah telah menjadi identitas yang melekat baginya, yang sangat populer di lingkungan masyarakat Riau. Semekut, singkatan dari semeter kotor yang memang identik dengan tubuhnya, telah menjadi ikon tersendiri dalam dunia lawak di Riau. Sebagaimana juga sosok Fahri sendiri yang telah pun berhasil menjadi ikon bagi perkembangan dunia seni lawak di Riau. Baik, nama saya Fahri. Pendek aja kan? Tapi kalau disambung ke orang tua, Fahri Yohanes. Tapi banyak pula orang menyebut Fahri Semekot. Nah, Semekot tuh semeter kotor. Nama grup lawak saya yang saya dirikan bersama Udin Semekot. Itu tepatnya tahun 79 di kota Pekanbaru ini. Jadi kalau kita bersurut ke belakang, sebagai seorang komedian di Riau, kami tumbuh di Riau ini dari tahun 79 bersama Udin, turut ikut berbagai lomba daerah. Nah, kemudian tahun 84 kami diikutkan oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia AMPI ke Jakarta, lomba lawak pemuda. Itu temanya waktu itu tentang BKKBN, artinya tentang KB. Saya masih ingat judul lawak yang saya bawakan, bahwa ledakan penduduk itu lebih dahsyat daripada ledakan nuklir. Pertama tahun 84 itu juara 3 perorangan atas nama sendiri. Kemudian tahun 85 diikutkan lagi juara 1 perorangan dan juara 1 grup se-Indonesia bersama Udin. Inilah yang melekat kepada saya, artinya lawak ini, komedi ini yang terus tumbuh dan mengalir dalam diri saya dari saya sekolah di SMP, tepatnya di Desa Benai. Di waktu SMP itu saya sering dipanggil guru, Fahri ke depan baca puisi. Saya baca puisi dengan gaya saya yang lucu, orang ketawa. Akhirnya lama-lama gitu juga, pada saat perpisahan orang panggil Fahri baca puisi. Entah apa aja puisi saya baca, penting lucu. Itulah awal-awalnya. Baru memberanikan diri, datangnya waktu itu kalau sandiwara keliling dari Medan. Jadi dia tampil itu di setiap hari pekan. Malamnya dia tampil. Jadi dalam sandiwaranya itulah ada Pak Kancil namanya, dia seorang pelawak. Saya beranikan diri, berkenalkan diri dengan dia, bahwa saya juga pengen melawak. Dia itulah yang menyebutkan, Semekot, katanya. Dialah pertama kali yang memberikan kata-kata Semekot itu. Dari situlah saya mulai merasakan bahwa lawak ini mungkin salah satu saya untuk bisa bergaul dan dikenal orang. Pada tahun 74 abang saya Otong Lennon merantau ke Jakarta dan juga mengembangkan lawak. Jadi motivasi inilah membuat saya terus memupuk, mengembangkan komedi itu di dalam diri saya sampai saya pindah sekolah di sini, di tepatnya di SMPP, terus kuliah ke Lencang Kuning. Nah, inilah yang terus membawa saya ke arus komedi. Saya mengenal Fahri itu dari media televisi saat itu, kira-kira pertengahan tahun 80. Saat itu kebetulan saya sedang berada di Jakarta. Saya melihat Fahri itu di televisi sebagai sebagai pemenang utama dia. Pemenang utama dalam lomba lawak nasional yang diadakan oleh salah satu organisasi pemuda masa itu. Ada rasa kebanggaan karena saya melihat sosok Fahri ini sebagai anak daerah dari daerah yang pada saat itu mungkin tidak terpetakan secara nasional. Dia itu orang Benai.
Fahri sebagai orang yang menurut saya sampai saat ini, di samping ada beberapa yang lainnya seperti Udin Smekot, ya mereka bergabung dalam kelompok Smekot pada saat itu, merupakan anak-anak muda Riau yang berani terjun ke dunia yang saat itu tidaklah terlalu dari sisi finansial, tidaklah terlalu bisa diharapkan. Tetapi kenyataannya bertolak belakang. Fahri yang sekarang menjadi kaya raya itu berangkat dari dunia lawak itulah. Semangat berkeseniannya tak terhenti setakat itu saja, tetapi kemudian juga merambah ke dunia seni tradisional, randai dan kayat di Kuantan Singing. Ia dendam katanya, karena semasa kecil dulu ia tak boleh ikut nonton randai di kampungnya. Dendam ini rupanya yang telah membangkitkan semangatnya di kemudian hari untuk menggerakkan randai di kampungnya. Maaf aja dulu kami dilarang nonton randai kok. Anak-anak, anak sekolah itu dilarang nonton randai. Alasannya kalau kita analisa sekarang ya ada benarnya. Karena randai itu hanya nampil dari jam 10 malam. Jadi anak sekolah mungkin ngantuk dan tidak belajar dan sebagainya, itu salah satu mungkin ya. Atau rusaknya hubungan kadang-kadang muda-mudi nonton malam-malam, pulang malam-malam. Jadi kami anak sekolah SD, SMP, SMA itu dilarang total, termasuk bapak saya melarang kami. Jadi ada semacam dendam bagi saya, dendam. Begitu saya kuliah di Pekanbaru, saya berusaha lah waktu itu membuat randai di sini dengan kawan-kawan, baik itu mahasiswa atau anak SMA atau yang bekerja Pekanbaru untuk membuat grup randai. Saya cobalah tampil pada namanya ada kegiatan orang-orang Kuantan di sini atau kegiatan kampung saya mau tampil tuh seperti di gedung olah seni saya tampil. Ada ikatan keluarga Semandola saya coba tampil. Begitu randai ini saya buat di Pekanbaru sama dengan perasaan saya. Yang lain tuh pada dendam. Artinya dia pengen berjoget dengan musiknya yang begitu dinamis itu, kok dilarang orang tua. Jadi begitu saya buat semua mau ikut. Jadi saya bawalah randai ini ke kampung. Waktu itu saya coba memang merubah. Pertama dulunya tidak boleh perempuan ini ikut randai. Tapi di sini saya coba ikutkan perempuan. Kemudian di kampung saya mintakan panggung pentas 6 kali 12. Saya bawalah 2 malam kami tampil. Bisa kami membayar hutang panitia. Jadi begitu ramai orang datang. Kenapa? Karena pada masa-masa itu randai di Kuantan ya boleh dikatakan mati segan, hidup tak mau. Jadi begitu kalau saya bawa orang kampung seolah-olah semacam kena setrum gitulah. Kok Fahri bawa randai begini, bagus begini. Bagaimana kita buat? Nah, kasarnya begitulah. Kegiatan saya ini karena saya mahasiswa terekam juga oleh para seniman, Pak Idrus Tintin ya, budayawan, Pak Bang Edi Ruslan P. Aman Riza, Pak Hasan Yunus, Pak BM Sam, maka dibuatlah randai karya dari Abang Edi Ruslan. Cuma ya waktu itu diserahkan pada Safari aja, membangun desa. Nah, itulah judulnya ditampilkan di Teater Arena. Wah, itu luar biasa. Luar biasa, orang tampil banyak, komentar-komentar orang banyak. Wah, ini dulu semacam ada kerinduan kita nih kepada randai masa lalu. Macam-macam lah komentar orang. Ya, kebetulan Ketua Dewan Kesenian waktu itu almarhum Bapak Rustam Abrus. Saya coba menyampaikan kepada beliau, Pak, saya mau rekam itulah Pak, rekam kaset randai. Oh bagus. Nah, ini uang minta ke kantor gubernur. Rekam ya. Nah, itulah saya buat kaset ada 2 buah. Kemudian saya minta lagi randai ini dibantulah Pak, biola ke apa ke. Oke, Pak Rustam membekali saya memo. Kamu cari di Pekanbaru ini kepada orang-orang Kuansing yang pejabat. Nanti kamu minta sama dia. Ayolah Pak, berjalan saya. Pada Pak Sumardi Tahir, kemana-mana saya minta, ada yang ngasih 2, ada yang ngasih 3. Terkumpul 22 biola.
Terus saya bawalah ke kampung biola nih. Saya antarkanlah ke Kopah, ke Enuman, ke Cerenti. Saya temui semua orang-orang yang pengen berandai itu. Kadang saya ajak latihan. Tanpa disadari memang saya kenapa langsung begitu suka dengan randai di kampung ini biar tumbuh. Saya begitu pulang ngajak orang latihan. Begitu pulang ngajak orang latihan. Saya temui itu di kampung-kampung. Jadi keinginan saya waktu itu saya coba dulu buat festival randai. Saya lobby Pak Rukiat waktu itu Bupati. Jadi Pak Rukiat tidak mau ngasih dana. Tolonglah Pak dengan randai ini bisa Pak. Saya jamin Pak. Nanti saya bantu polisi. Dibantulah saya 3,5 juta. Saya adakan festival randai di kantor polisi. Cuma ada 4 grup. Itu pun udah payah-payah datangnya tuh. Apa katanya? Kami agak malam datang hari karena banjir mulai datang nih. Padi kami udah mulai terendam. Di malam ini juga kami sabit dulu padi baru berandai. Hey! Festival randai itu malam 4 grup. Tahun berikutnya saya adakan lagi di Benai, bukan lagi di Teluk Kuantan. 13 grup. Mulai tumbuh. Berikutnya orang Sentajo mengadakan, Hamsirman itu namanya, orang mengadakan sana. 34 grup. Itu memang luar biasa man. Organ tunggal aja kalah sama dia. Kalah. Nanti malam minggu itu bisa orang bermain sampai 4 desa itu ada randai itu. Sana randai, sana randai, sana randai. Saya bisa acungkan jempol kepada Fahri ini adalah di mana dia mau mengangkat khasanah kebudayaan-kebudayaan lokal dia terutama daerah Kuantan seperti Randai Kuantan yang pada saat itu terlihat seperti hidup segan mati tak mau. Bagi orang-orang tradisionalis sejati yang terikat kepada pakem-pakem seni pertunjukan ini, itu menjadi tabu untuk di-upgrade, diciptakan. Tetapi Fahri sudah melanggar hal-hal itu. Bagi saya itu sah-sah saja. Kenapa demikian? Karena begini, seni tradisional itu yang terlalu terikat kepada pakem, itu menjadi seni-seni yang semakin lama semakin ditinggalkan. Semakin ditinggalkan. Ya. Dan tugas kita menurut saya pada saat ini, itulah menciptakan suatu kesenian yang punya pijakan tradisi, mempunyai pijakan tradisi, tetapi muatan-muatan kreativitasnya muncul dari karya-karya yang berbasis tradisi itu tadi. Jadi saya rasa harapan saya semoga dengan kemunculan Fahri ini dan kegigihannya dapat memacu, dapat memotivasi anak-anak muda kita sehingga kita tidak dipandang sebelah mata oleh dunia luar dalam konteks kesenian dan kebudayaan. Komo balam kota bapa diambillah padi kasubo orang bombanan nindak sekutari ling kanang di padi dia ling kue di padi denai nak jangan tajelo jelo ju. Komodon dam kota jadi langi angui bumi tapanggang kita binaso kadunyo elok labang barangke dari nagori nak sonang dia ti kau nak pue dia ti deyen.